'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dinda Naila Putri. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait prosedur audit dan penilaian kesehatan bank syariah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Teman-teman, dalam audit bank syariah, auditor itu menggunakan beberapa prosedur nih untuk memperoleh audit yang diinginkan, audit yang memadai. Nah, prosedur audit tersebut itu meliputi yang pertama ada inspeksi. Dia ini semacam pemeriksaan dokumen. Lalu ada pengamatan atau observasi. Jadi pengamatan ini dilakukan secara langsung terkait mengamati aktivitas operasional bank. Lalu ada permintaan keterangan seperti wawancara kepada pihak bank atau pegawai bank. Nah, selanjutnya ada konfirmasi untuk meminta kepastiannya nih. Nah, setelah meminta kepastian tadi, konfirmasi ada penelusuran, menelusuri transaksi hingga ke pencatatan akhirnya. Lalu ada pemeriksaan bukti pendukung. Nah, ini untuk memeriksa bukti-bukti yang telah ditemukan tadi dalam transaksi. Lalu dilakukan penghitungan yaitu menghitung ulang datanya, dan yang terakhir itu dilakukan scanning, yaitu menelaah datanya secara menyeluruh untuk menemukan apabila ada kejanggalan. Jadi semua prosedur ini memastikan bahwa informasi keuangannya itu sudah akurat, wajar, dan dapat dipercaya. Nah, teman-teman, ternyata penilaian kesehatan bank merupakan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap kinerja bank. Nah, aspek yang dinilai dalam kesehatan bank itu terkait pemodalannya, kualitas asetnya, manajemen, maupun likuiditasnya. Selain itu, ada dari eksternalnya itu terkait kondisi industri perbankannya maupun perekonomian nasional. Jadi hal ini itu berguna untuk memastikan bahwa bank itu menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan standar dan aturan. Terkait peraturan kesehatan bank syariah sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Indonesia ini memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membina bank. Nah, lalu apa sebenarnya kewajiban bank syariah? Nah, kewajiban bank syariah itu mereka harus yang pertama memelihara kesehatan banknya berdasarkan standar CAML atau CAML. Lalu mereka harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, melaporkan kondisi keuangannya dan kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia. Bersedia dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, regulasi-regulasi inilah yang membentuk kesehatan bank syariah ini tetap sesuai dengan standarnya. Nah, ternyata teman-teman, apabila ditemukan penyimpangan dalam kegiatan bank, Bank Indonesia itu dapat melakukan tindakan, dapat mengambil tindakan. Nah, lalu tindakan apa yang Bank Indonesia itu dapat lakukan? Tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia itu yang pertama meminta penambahan modal. Bank Indonesia juga dapat mengganti direksi atau komisarisnya. Lalu dia bisa melakukan merger, likuidasi, dan penjualan aset atau mencabut izin usaha bank. Jadi langkah-langkah ini dilakukan apabila bank dinilai membahayakan sistem perbankan secara nasional. Nah, teman-teman, ternyata ada beberapa indikator keuangan yang penting nih dalam penilaian kesehatan bank syariah itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada CAR atau Capital Adequacy Ratio. Jadi dia ini akan mengukur kecukupan modal terhadap aset tertimbangnya menurut risikonya. Lalu yang kedua ada Financing to Deposit Ratio atau disingkat FDR. Jadi FDR ini akan mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya dari dana pihak ketiga. Lalu ada NPV atau Non-Performing Financing. Jadi NPV ini akan mengukur tingkat pembiayaan yang bermasalah, mulai dari lancar hingga pembiayaan yang macet. Lalu ada BOPO atau BOPO. Jadi BOPO ini mengukur efisiensi operasional bank melalui perbandingan antara beban dan pendapatan operasionalnya. Dan yang terakhir itu ada Return on Asset atau ROA. Jadi ROA ini akan mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya.
teman-teman, sampailah kita di penghujung video. Jadi sebagai kesimpulan, penilaian kesehatan bank syariah itu dilakukan secara menyeluruh melalui audit yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi, dan pemantauan indikator keuangan utamanya. Nah, penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah itu akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas perbankan syariah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video sampai akhir. Itulah tadi penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.